Sahabat DM, kisah seram nyata ini terjadi pada aku dan keempat temanku saat kami berada di villa, di salah satu villa ya di daerah Trawas. Ini sekitar tahun 2004, aku dan 4 orang temanku berencana ngasih surprise nih ke salah satu teman kami, si Rudi. Si Rudi ini tinggal di Surabaya ya, yang berencana mengadakan acara lamaran pertunangan di salah satu hotel di Trawas. Jadi teman yang punya acara tunangan ini, si Rudi ini nggak tahu sama sekali ya kalau kami akan kesana tiba-tiba gitu. Acara itu digelar hari Minggu jam 11 siang. Jadi aku bersama teman-teman, satu perempuan namanya Sinovi, lalu ada 2 teman laki-laki yaitu Agus dan Wimbi. Ini semua dari Surabaya ya. Sedang si Teti ini nyusul karena Teti ini kan tinggal di Malang. Jadi dia dari Malang langsung ke Trawas. Kita berangkat dari Surabaya sekitar jam 9 malam lah. Karena malam minggu ya, jadi di jalanan tuh cukup macet itu. Semua pada liburan keluar kota. Tapi syukurlah semua lancar. Akhirnya kami tiba di Trawas. Itu sekitar jam 11 lah kalau nggak salah. Kami langsung ke hotel tempat dimana nih si Rudi mau ngadain acara ya. Udah sampai, si Tati nih begitu ngelihat mobil kami langsung lari deketin. Waduh, kita nggak dapat tempat nih di sini gitu. Jadi tempatnya full. Tuh kan, gimana sekarang? Kalau si Rudi tahu kan paling enggak udah ada tempat buat kita gitu di sini. Si Wimbi nyahut, udah ayo kita cari yang lain. Udah akhirnya kita muter, full semua karena malam minggu ya. Jadi jalanan sudah sepi di luar itu, tapi hotel-hotel tuh full semua. Udah akhirnya minggir, kita diskusi, gimana nih, masa tidur di mobil gitu. Nah si Wimbi ini ingat, aku punya teman yang punya villa di sini gitu, coba aku hubungi deh gitu. Udah si Wimbi coba ngontak teman yang katanya dia kenal ya. Beberapa kali dia telepon nggak diangkat. Aku tanya si Wimbi, emang siapa sih Wim yang kamu kontak tadi? Si Wimbi bilang, kamu ingat si Budi nggak gitu? Budi yang dari Temanggung, Budi gitu. Iya kita pernah ketemu sekali tuh saat itu di Surabaya dia. Ingat sih, cuman inget lupa gitu. Emang dia punya villa di sini? Iya dia punya villa beberapa kali kok aku dulu. Tapi udah lama sekali, udah beberapa tahun yang lalu. Si Novi, buset, berapa tahun yang lalu. Si Agus nih ngajak, ayo coba kita cek dulu yuk, siapa tahu masih gitu. Jalanlah, ini yang nyetir si Wimbi ya. Jalan terus, aku kurang hafal ya jalan di sana. Yang aku inget tuh jalannya tuh belok-belok gitu, naik turun terus serem gitu. Sebelahnya kan kayak jurang-jurang gitu ya, kayak bukit-bukit gitu tinggi gitu. Serem lah pokoknya tuh. Udah gak berapa lama tuh Wimbi bilang, tuh tempatnya aku inget. Aku lihat pintu pagarnya tuh tinggi, kok lampunya remang-remang gitu. Serem lah gitu tempatnya tuh. Terus berhenti, si Wimbi sama Agus turun, ketok-ketok gitu, kan dikunci tuh. Aku lihat ada bapak-bapak dari dalam tuh jalan menuju pintu pagar itu. Gak berapa lama pagarnya dibukain, udah dipersilahkan masuk gitu. Senyum bapaknya tuh, anggukin kepala gitu. Aku tanya, emang siapa dia penjaganya sini ya? Gitu. Ya gitu. Tapi aku gak kenal. Cuman tadi ya udah aku kenalin kalau aku temannya si Budi gitu. Iya sempat kepikiran gini sih, kok percaya amat bapak itu mau bukain pintu pagarnya gitu. Nah si Agus nyaut, tadi bapaknya tuh aku kasih telepon, aku suruh ngubungin si Budi, siapa tahu diangkat gitu. Terus ya ditelepon, udah habis gitu langsung bukain pintu gitu. Nah si Tati nih aneh gitu, bapaknya tidurnya di mana gitu? Di belakang tuh ada tempat kayak jaga gitu, jadi rumah kecil gitu untuk penjaga sama
yang rawat kebun di sini. Cuman heran juga sih, itu ada tukang kebun katanya ya, tapi rumput-rumput ilalang tuh tinggi-tinggi gitu, jadi tuh kayak nggak kerawat gitu. Dan akhirnya sampai halaman villa, kita turun dari mobil, si Wimbi dibawain tuh kunci sama bapaknya yang tadi. Jadi kita langsung masuk. Si Wimbi bilang kita disuruh di lantai 2, lantai 1 sudah ada orangnya gitu. Hah, ada orangnya? Ya orangnya lagi keluar. Oh ya sudah itu. Ya kita langsung bawa barang-barang kita sedikit ya, jadi nggak bawa barang banyak gitu. Kita langsung naik ke lantai 2. Jadi villa itu tuh gede sekali. Di lantai bawah, lantai 1 tuh ada 3 kamar, 2 kamar mandi, jadi 1 dapur untuk masak gitu. Sedang lantai 2 ada 2 kamar, 1 kamar mandi, jadi ada terasnya gitu. Aku, Novi, dan Teti 1 kamar, sedang si aku sama si Wimbi tidur di kamar sebelah. Jadi letak kamarku yang aku tempati sama Teti dan Novi ini dekat sekali dengan tangga turun. Jadi di pinggir gitu langsung kamar, terus kamar mandi, terus kamarnya yang akan ditempati si Wimbi dan Agus itu. Jadi kalau kita keluar kamar tuh nengok bawah tuh langsung lihat itu ya, di lantai 1 itu kelihatan. Udah kami masuk ke kamar masing-masing, istirahat ya karena saat itu udah tengah malam. Karena muter-muter tadi tuh sampai akhirnya tengah malam. Karena kecapean gak berapa lama tuh kami bertiga tuh tertidur tuh. Tiba-tiba si Novi ini bangunin. Bangun. Bau apa ini gitu. Terus dengar ini apa orang seperti masak gitu ya, sreng gitu. Mungkin orang bawah tuh, kan tadi katanya keluar tuh, mungkin udah pulang masak. Novi, ayo kita intip yuk, kita lihat yuk. Masa sih malam-malam, tengah malam orang saat tidur gini masak? Ya logika pikirku sih mungkin saja ya, karena malam minggu mungkin kalau keluarga tuh acara liburan gitu kepingin santai, lapar, masak kan nggak masalah itu. Tapi si Novi ini orangnya penasaran, penakut tapi penasaran itu. Terus ngajak aku pelan-pelan tuh, kita buka pintu pelan-pelan, jalan pelan-pelan tuh, lihat ke bawah. Iya, ada ibu-ibu muda gitu masak. Si Novi ini berbisik ke aku, manusia bukan sih? Aku ketawa. Ya kamu emang lihat apa, itu manusia bukan itu. Udah, balik lagi kita ke kamar, masuk, masih ada suara itu masak gitu, sreng seperti itu bunyinya, seperti orang kalau masak nasi goreng tuh. Nggak berapa lama saat aku sama Novi kembali ke kasur mau tidur, tiba-tiba dengar suara buk. Anak kecil seperti berlarian, seperti lagi main gitu. Sesekali tuh ada suara cekikikan anak kecil itu. Nggak berapa lama dengar lagi pintu duar, pintu bawah, pintu kamar bawah. Si Agus sama si Wimbi bangun, ketok kamar kami, tok. Kalian dengar nggak sih? Ada anak kecil berlarian. Iya, itu orang bawah tuh kayaknya datang tuh dan tadi masak juga, aku lihat kok gitu, kata si Novi. Beneran? Mana sepi? Nah si Teti nih bangun, apaan sih pada ribut gitu. Nah rupanya si Teti ini tidurnya pulas sekali, jadi dia nggak dengar, nggak tahu kejadian apa-apa. Aku, Novi, Wimbi dan aku sini dengar anak kecil berlarian itu. Tapi kalau si aku sama Wimbi nggak tahu kalau ada orang yang masak tadi. Dan akhirnya kepo nih, si Wimbi, aku sama Novi. Teti sih berangkat lagi tidur ya, ambil selimut. Kami berempat turun, ngecek. Turun kosong, gak ada siapa-siapa. Nah si Novi ini ngelihat yang
kompor, kan ada wastafel gitu sebelahnya tuh. Dia lihat, kok nggak ada bekas air, nggak ada bekas apa-apa gitu. Padahal tadi ada orang masak lu di sini gitu. Tapi pelan-pelan ngomongnya. Kan masih berpikiran kalau ada orang tinggal di bawah, jadi takut bangunin, takut ganggu. Kita duduk-duduk sebentar di bawah, itu kan ada sofa gitu ya, gede gitu. Jadi ada ruangan gede gitu untuk kita tuh duduk, ada sofa, duduk di situ. Kita ngobrol pelan-pelan. Kok sepi, nggak ada orang? Katamu tadi lihat orang ya? Ya tadi tuh ada orang masak di sini, ibu-ibu, ibu muda gitu. Kalau kamu, ya aku dengar yang anak kecil tadi tuh berlarian gitu di atas, tapi kok sekarang nggak ada. Nah ini, udahlah kita tidur lagi, biar besok bisa seger saat datang ke acaranya si Rudi. Dah, naiklah kita berempat, masuk lagi ke kamar masing-masing. Baru tidur sebentar lagi, dengar suara pintu, dak. Ini si Wimbi ini emosian anaknya. Baru masuk kamar dia langsung keluar lagi banting pintu. Novi itu loncat langsung buka pintu. Weh, kamu ikut banting pintu? Kamu yang banting pintu tadi? Iya, aku tuh kesel itu. Banting pintu tuh kesel karena dengar barusan orang bawah ya banting pintu. Udah aku turun. Mau disamperin tuh ke bawah gitu si Wimbi tuh. Si Wimbi ini anaknya seneng kelahi gitu ya. Jadi emosian, seneng kelahi gitu. Turun dia langsung nyamperin tuh ke bawah tuh. Dia ketok-ketok, tok 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 tok. Si Novi ini narik tangan si Wimbi. Wim, udah Wim, jangan Wim. Gak usah ribut lah, gak usah bikin masalah. Ini orang, hei, bukain pintu. Buka pintunya. Duk. Tuh pintunya tuh dibuka, itu kebuka. Kosong. Jadi kamarnya tuh kosong. Si Wimbi lari lagi ke kamar yang sebelah. Jadi ada 3 kamar tuh ya. Jadi semua kamar dibukain sama si Wimbi tuh kosong. Ini si Novi tuh nangis langsung. Takut dia nangis. Langsung duduk jongkok tuh nangis dia. Ayo pergi, Wim, udah ayo pergi. Jadi si Novi ini kepengen pergi, tapi takut. Akhirnya aku hampiri, udah nggak apa-apa itu. Lihat si Novi ini duduk, langsung aku hampirin gitu. Udah Novi, udah gitu. Terus aku ajak si Novi itu naik ngambil pakaiannya ya, yang di tas gitu. Jadi si Agus ini berdiri gitu di depan kamar tuh. Ada apa gitu. Itu si Wimbi tuh mau berantem sama orang bawah, tapi ternyata kosong semua. Udah kita pergi dari sini. Ini udah nggak betul. Si Wimbi tuh malah marah-marah seperti orang ngamuk gitu ya, kayak nendangin sofa, meja tuh sama dia tuh tendangin semua. Terus si Wimbi naik. Udah Wim, kita keluar. Kita tidur di mobil aja, nggak apa-apa yuk. Udah ini nggak beres, ini nggak bener. Nah si Wimbi ini malah seperti nantang-nantang gitu. Ini setan ini sepertinya ya. Ini setan ini. Ini setan ini ganggu ini. Dia marah-marah gitu. Nah saat kami berlima tuh mau turun, kami tuh lihat sofa, kursi, meja, semua tuh berada di depan pintu masuk. Jadi seperti nggak diizinin keluar, dihalangin gitu. Akhirnya aku ngajak si Teti Novi, ayo kita berdoa. Udah ayo turun, pelan-pelan. Tuh si Novi sama si Teti ini udah megangin tangan. Ya, tanganku, tangannya si aku, semua tuh saling pegangan gitu, ketakutan gitu. Kami jalan pelan-pelan gitu, kami singkirin kursi, meja. Itu yang terakhir tuh nutupin pintu tuh meja. Itu berat sekali. Jadi yang terakhir tuh meja, itu berat sekali. Seperti nggak ngizinin kita keluar dari sini. Aku coba berdoa, bismillah, terangkat. Nggak masuk logika. Itu meja tuh harusnya 2 orang pun bisa diangkat. Ini 5 orang nggak bisa ngangkat meja, nggak kuat. Mejanya nggak bergeser sedikit pun. Akhirnya kita keluar, cepet-cepet tuh masuk mobil. Klakson, din. Mana bapaknya tadi? Mana bapaknya? Kok nggak muncul itu? Si Agus turun, lihat pintunya, pintu pagar nggak digembok itu. Udah langsung dibuka sama si Agus.
Kabur lah kami. Si Wimbi langsung tancap gas. Dah nangis si Novi sama si Teti ini. Jadi akhirnya kami tuh sampai jam 4 pagi tuh nggak tidur di mobil, diem. Sempat aku tanya si Wimbi, Wim, kamu yakin tadi sama bapaknya tuh manusia? Iyalah, orang dia nelpon kan tadi ya gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting kita nggak kenapa-kenapa. Ya akhirnya setelah itu pagi sempat datang ke acaranya si Rudi. Kita pulang ke Surabaya selanjutnya. Beberapa bulan kemudian si Novi ini cerita kalau si Wimbi nelpon dia. Bener bahwa villanya tuh memang udah kosong lama. Jadi udah kosong bertahun-tahun. Kamu tahu dari mana, Novi? Si Budi yang cerita sama si Wimbi. Villanya tuh sebetulnya udah kosong bertahun-tahun. Jadi dulu tuh ada kasus satu keluarga tuh nyewa villa tersebut, lalu suaminya tuh bunuh istri, anaknya, dan orang tuanya, lalu bunuh diri. Sejak kasus itu villanya kosong, gak pernah lagi disewakan, dan gak pernah lagi didatengin sama keluarganya si Budi. Jadi itu kisah yang paling menyeramkan karena kita berlima ya, bener-bener ngalamin. Kalau aku ditanya aku takut atau enggak, tentunya takut ya. Cuma karena aku sudah terbiasa ngalamin hal seperti itu, bahkan sampai sekarang mungkin lebih bisa menguasai diri. Takut tetap takut, tapi nggak sampai ketakutan. Itu kisah aku bersama teman-temanku yang nginep di villa di daerah Trawas. Maunya kita membuat surprise ke teman, tapi justru kita yang dapat surprise.